Hai guys, jadi aku mau makan ini jadiin sarapan hari ini. Bentuknya kayak gini nih. Ini udah ada logo halalnya, jadi nggak perlu khawatir buat ngecek komposisinya apa aja. Terus aku juga mau makan bareng. Nah ini nih, ini juga udah ada logo halalnya. Nah ini udah ada halalnya. Aku bakalan mix dengan mie cup yang barusan itu. Itu mie cupnya itu mereknya merek Thailand gitu loh, rasa tom yum. Jadi bener otentik apa enggak tom yumnya ya, kita lihat ntar lagi. Pagi guys, ini aku belum mandi, klarifikasi. Sebelum ada yang komen loh, kok buluk. Nah, aku belum mandi, tapi aku udah kelaparan banget dan penasaran pengen review makeup yang ada di 7-Eleven dan aku udah milih yang halal, yang tadi udah aku videoin sebelumnya, sebelum aku masak gitu. Nah, kayak gini. Ini udah apa namanya? Udah mateng gitu minyak. Udah bisa dicoba. Ini juga sosisnya udah aku siapin. Nah, pertama kita coba kuahnya dulu. Bismillah. Kecut. Tadi sebenarnya pas aku nuang bumbunya, itu tuh baunya udah kecutnya tuh udah keluar gitu loh. Dan aku udah expect sih kuahnya bakalan kecut, ya namanya juga rasa tom yum kan. Dan beneran otentik tom yum. Jadi kan kemarin temanku kan beli tom yum yang ada udang-udangnya gitu loh, apa sih lupa namanya. Pokoknya original gitu. Nah, itu aku kan nyicip ininya, icip apa sih kuahnya. Nah, mirip kayak gini nih. Persis. Cuma ini versi instannya aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu rasanya tom yum khas Thailand, tapi kalau beli realnya itu, real tom yumnya itu lumayan pricey ya, karena harganya kalau nggak salah 350 baht yang versi jumbo. Nah, kalian bisa cobain ini versi terenya. Harganya berapa ya ini ya kemarin 19 baht, gak nyampe 8 ribuan lah. Ya sekitaran 8 ribu kali ya. Ya tergantung kursnya lah. Nah, beli ini kuahnya otentik tom yum banget banget. Aromanya sama, terus apa namanya, rasa kuahnya itu juga rempahnya itu ya sama banget dengan olahan-olahan homemade gitu. Nih guys. Nah, terus kita coba dengan mie-nya. Mie-nya tuh kecil-kecil. Kayak mie apa ya? Kayak mie Indomie yang dower. Itu Indomie nggak sih mereknya? Lupa aku. Nah, pokoknya tahu mie pedas dower bareng geledek gak? Nah, mie-nya tuh kecil-kecilnya sama kayak gitu. Nih, ini kecil-kecil tipis. Kayaknya enak sih. Bismillah. Ya enak. Sebenarnya kalau mie ya mie biasa aja sih kayak di Indonesia, mie telur-telur gitu kan. Cuma yang bikin oke itu ya kuahnya itu. Enak kok. Tapi bagi kalian yang nggak suka kecut-kecut gitu, please jangan beli ini karena ini memang benar-benar kecut. Cuma ya kecutnya kecut tom yum gitu loh, enak. Hmm. Nah nih, sebelum aku mix barang ini, barang apa sih sosis? Kita coba dulu sosisnya. Aku pecinta sosis BTW, tapi sosis yang murahan gitu loh. Biasanya kalau di Indonesia tuh aku belinya tuh yang merek Salam yang 26.000 dapat dapat 6 apa dapat 7 ya, lupa aku tuh. Nih, kayak gini bentuknya. Dia pecah sudah ya pas diangetin, tapi ini udah dingin karena aku belinya tadi malam belum aku makan. Ini halal ya.
hati-hati kalau misalkan kalian beli di Thailand, dicek dulu bahannya apa gitu. Tapi kalau misalkan udah ada logo halalnya ya berarti udah bisa langsung dibeli, dimakan. Tapi kalau belum ada logo halalnya, kalian bisa cek dulu itu bahannya apa. Bismillah. Ini mirip banget dengan sosis merek Salam. Mirip banget. Mirip sosis kesukaan aku. Nah, ini kita coba kalau misalkan di mix bareng ini. Ini udah aku masukkan, tinggal diaduk-aduk aja. Tinggal diaduk, aduk. Tuh. Sosisnya sudah aku masukkan, terus kita tinggal makan. Nih. Enak. Ini katanya tuh sosis goreng, tapi berasa ada smoky-smokinya gitu loh. Mungkin sebelum diolah jadi sosis itu dibakar dulu kali ya bahannya apa gimana, nggak paham. Enak. Terus aku juga beli ini. Ini apa namanya? Ramen berikutnya yang bakalan aku review, tapi nggak berbarengan dengan ini ya. Nanti aku bakalan bikin video untuk yang ini juga. Ini katanya terpedas dan terlaris. Terus aku juga beli ini. Ini kalau enak, aku bakalan beli buat oleh-oleh. Tapi kalau misalkan nggak enak, ya udin gitu, nyari oleh-oleh yang lain. Ini juga aku milih yang pedes. Belum mandi. Nah, kita coba ini nih. Kalau cahayanya kurang jelas gitu, sorry ya guys, karena emang lampu di kamar ini tuh memang seredup itu gitu loh. Mau review di luar nggak mungkin, soalnya kan rame banget, takutnya noise gitu suaranya. Takut pecah. Nih guys, aku udah buka. Katanya ini yang paling pedas. Ada ininya nih. How to make bento more delicious. Oh, katanya harus diletakkan di freezer atau tempat yang dingin, katanya gitu ini nih. Oh, gitu. Ini kayak gini guys isinya. Ini mereknya Bento. Ada tulisan halalnya, ada halalnya di belakang. Bismillah. Apa ya? Kayak dia tuh squid. Tapi squidnya tuh udah dicampur dengan kayak pertepungan gitu loh. Terus habis itu dia dipotong-potong, memanjang kayak gini. Nah, terus dia dilapisin saus. Sausnya itu adalah saus khas Thailand yang aku bilang kayak gacoan. Cuma kalau yang kali ini nih sausnya tuh lebih kuat pedesnya. Dan emang pedes gitu. Aku sebagai pecinta pedes bilang kalau kalian gak terbiasa makan pedes, jangan cobain pedes ini. Karena bagi aku ini lumayan pedes gitu
untuk lidah aku yang pecinta pedas. Jadi bagi kalian yang nggak suka pedas, jangan coba-coba gitu loh, karena ini mungkin akan sangat teramat pedas untuk kalian. Yang ini ya, yang super pedas ini. Ini aku nggak tahu cara bacanya kayak mana. Tulisannya itu tulisan keriting semua. Nih, kayak gini. Dia tuh kayak snack aja sih, terus kayak dibikin lembek biar kayak teksturnya kulit apa sih nama dagingnya squid yang dibakar gitu loh. Kayak gini. Aslinya ini bukan daging squid real gitu loh, tapi masih dimix dengan tepung. Kelihatan nggak sih? Fokusnya mana ya kameraku nih? Terus katanya kok biar lebih enak ini harusnya diletakkan dalam freezer sebelum dimakan. Aku baru baca setelah dibuka. How to make bento more delicious. Dipping in cold beverage. Put bento in the freezer. Jadi emang harus diletakkan dalam freezer atau kulkas atau pendingin ya. Mungkin biar kriuk aja sih. Apa ya? Kalau untuk coba-coba mungkin ini bakalan enak. Cuma kalau untuk dikonsumsi sebagai camilan sehari-hari, kayak cepet bosen banget gitu loh. Cepet bosen, terus ya nggak yang buat dikonsumsi sambil nonton drama Korea makan ini tuh nggak. Cuma buat kalian yang penasaran, beli aja satu gitu. Sekarang kan udah banyak tuh di Shopee tuh. Just tip kayak gini. Kalian coba aja beli, tapi jangan beli banyak-banyak, beli satu aja. Soalnya kalau lidah kalian nggak terbiasa makanan-makanan unik dan aneh ya, nggak bakalan suka gitu. Cuma aku masih bisa diterima lidah aku ya. Kita dulu. Aftertaste-nya setelah makan jeda beberapa saat itu baru keluar pedesnya. Pedes banget. Tapi pas awal-awal tadi tuh nggak begitu pedes gitu loh. Mau nyobain dah? Dia emang pengen masuk frame aja. Yaudah anyong. Ini coba. Aku dari tadi penasaran ya, kayak sepedas apa sih? Oh, ini lagi di TikTok. Iya, lagi famous gitu. Berapa sih gini, Ci? Aku lupa sih, 19 baht apa ya? Tangan aku ada sanitizer ya. Iya. Agak kesini Dud. Harusnya diletakkan ini dulu, di freezer dulu, biar crunchy katanya. Gitu. Ini ada tulisannya nih. Harus diletakkan ini. Gimana? Gimana? Untuk yang lidah manis, ini pedas banget, guys. Ci, please. Apa aku bilang? Pedas. Mau nangis. Pedas. Kalau kalian suka manis, ini nggak rekomend sih buat nonton drakor pakai ini, kayaknya ya bakal ke distract banget. Ceritanya tentang kebahagiaan gitu, happy, ternyata makan ini nangis. Manis pedas, cuman pedas. Mungkin aftertaste-nya kan dia langsung ngejreng gitu loh. Kalau awal-awal pas waktu digigit tuh enggak pedas. Bener kan? Nah sekarang tambah pedes loh. Jadi dia pedesnya tuh dikit-dikit gitu loh. Terus habis itu tiba-tiba langsung nyerang gitu, kayak ada perang gitu awal-awal. Awalnya nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba langsung diserbu musuh gitu loh. Pedesnya tuh kayak gitu. Gimana aromanya? Emang kamu bisa nyium? Bukannya kamu lagi flu? Bisa. Oh oke, baiklah. Aku pikir hidungmu bermasalah. Enggak, cuman berair aja. Kayaknya semua orang lagi gini ya. Aku tadi ke Sevel juga hakuk orang-orang. Mungkin udaranya aja dingin. Terus kalian kalau cari yang snack yang fishy gitu ya, kayaknya ini enggak deh, kurang ya. Ya kurang, memang banyak kan ininya. Yang tepungnya. Oh iya, kamu udah ngomong tadi ya. Udah ngomong tadi ya. Tapi kalau mau cari yang pedes, ya lumayan lah. Tapi pedes pun itu bikin enak gitu nggak sih? Ya udah kita cukup ngerasain aja gitu. Iya sih. Karena snacknya sendiri tuh emang nggak begitu
worth it untuk dijadikan camilan. Ya, Ya nggak sih? lebih enak nyemilin pedesnya milidi. Kalau lidi emang bikin lagi karena Iya. dia tuh lidinya aja itu emang udah gurih gitu kan. Ya, lidinya udah gurih. Lidinya udah gak Nah, tapi kalau snack ini tuh lidinya. kalau ini tuh kayak mana ya? Ya, mungkin karena kita nggak biasa juga. Iya, Jadi mungkin kayak karena memang bukan camilannya kita gitu loh. jadi kayak serba nanggung gitu loh. Teksturnya nanggung, pedesnya juga. Udah gitu nyiksa pula gitu. Kalau misalkan pengen yang lebih enak, teksturnya tuh harus diletakkan di freezer. Kenapa sih nggak harus kayak gitu? Itu kan nyiksa banget. Kalau misalkan kalian nginep di Nggak ada kulkas. hotel dan yang lainnya terus nggak ada kulkas, ya berarti kalian nggak bakalan nemuin tekstur yang pas buat ini gitu loh. Ya. Nggak bakalan kriuk. Yes. Jadi ini tuh camilannya tuh oke, cuma nggak yang buat tiap hari dan menyiksa juga, menyiksa yang beli harus diletakkan di kulkas bla 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 kayak gitulah. Bla bla bla. Oke, gitu Oke, aja. thank you. Ada lagi nggak sih yang harus kita review? Nggak ada. Kamu ada something yang mau direview ta? Udah aku makan roti sih tadi, roti pandan enak banget. Oke, baiklah dia udah makan tanpa direview. Ya, nggak ada dong aku buat konten nih. Tapi ini udah lumayan lama sih ininya. Maksudnya aku nge-recordnya tuh udah 20 menitan. Ya udah guys, kayak gitu. Review di pagi hari ini sebelum mandi, sebelum jalan-jalan ke mall-mall lagi. Jadi hari ini tuh agenda aku bareng teman-teman tuh mau ke Big C, lagi. Niatnya tuh mau makan tester-tester yang ada di apa sih namanya? Di apa sih bagian camilan-camilan gitu loh. Kan di situ kan ada tester-testernya. Nah, nanti kita bakalan cobain satu-satu. Soalnya kan kalau harus beli satu-satu kan ya duitnya terbatas gitu loh. Jadi kita mau nyobain pakai tester aja. Yang penting tuh udah tahu rasanya kayak gitu. Tuh kan. Oke. Nanti aku bakal liput juga waktu hunting tester. Kalian harus tetap tontonin terus video aku. Jangan lupa di subscribe. Oke. Annyeong.